Dinasti Han. Oposisi populis terhadap Kaisar dinasti Qin pada tahun 209 sebelum Masehi meledak di Asia Tengah. Pada saat yang sama, oposisi aristokrat muncul di bawah pimpinan Xiang Yu dari kerajaan Chu. Ia menugaskan seorang panglimanya, Liu Bang namanya, memerangi kaisar terakhir dinasti Qin dan berhasil menang. Ironisnya, Liu Bang kemudian menggulingkan Xiang Yu, lalu memproklamirkan diri sebagai kaisar baru dengan gelar Gao Chu. Itulah awal berdirinya dinasti Han yang menguasai Tiongkok 4 abad berikutnya. Naik tatanya Liu Bang sebetulnya terjadi pada tahun 202 sebelum Masehi, tetapi sejarawan selalu menganggap tahun 2006 sebelum Masehi sebagai awal dinasti ini. Mengacu pada pertama kalinya ia diangkat menjadi panglima kepercayaan Xiang Yu untuk wilayah Hanzhong yang bertepian dengan Sungai Han, cabang utama Sungai Yangtze dari arah barat laut. Para sejarawan membagi dua era dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Terbagi duanya era dinasti ini karena terjadinya pemberontakan oleh seorang menteri bernama Wang Mang yang lalu mendirikan dinasti Xin. Namun kekuasaannya singkat saja karena seorang kerabat dinasti Han bernama Liu Xiu berhasil menunggangi pemberontakan petani merebut kekuasaan dari Wang Mang pada tahun 23 Masehi dan melanjutkan dinasti Han untuk hampir 200 tahun berikutnya. Satu hal yang menarik dari dinasti ini adalah sosok pendirinya Liu Bang. Lahir dalam keluarga petani, ia mempertahankan keudikannya dan pandangan-pandangannya yang merakyat kendati ia sudah menjadi kaisar. Salah satu ucapan populernya adalah kutipan filsuf Sun Tzu yang berbunyi, "Raja adalah perahu, rakyat adalah sungai. Sungailah yang mengangkat perahu, jika tidak maka sungai akan menenggelamkannya." Digambarkan pula ia hidup sederhana demi mengatasi kekurangan di segala bidang. Ia melakukan penghematan dan menghindari pembangunan berskala besar. Ia juga tak mau meneruskan tradisi dinasti Qin melakukan ekspansi militer besar-besaran. Dalam menghadapi musuh, ia mengedepankan diplomasi, bahkan bila perlu dengan mengawinkan putrinya sendiri kepada lawannya, dan dengan demikian merangkulnya. Di masa Liu Bang, sistem hukum dinasti Qin dihapuskan. Sistem legalisme yang kaku digantinya dengan Konfusianisme yang di kemudian hari disebut Konfusianisme Han. Liu Bang percaya pemerintahan yang berhasil tidak ditentukan oleh kekuatan paksa, melainkan oleh kepedulian pemerintah yang tulus kepada rakyatnya. Di masa ini, ajaran Konfusius dan Lao Tzu berkembang pesat. Para sejarawan Konfusianis mengatakan naiknya Liu Bang menjadi kaisar memang merupakan keniscayaan bagi seseorang yang telah memperoleh mandat langit. Bila kaisar sebelumnya datang dari kelas aristokrat, Liu Bang yang anak petani dan tetap mempertahankan gaya keudikannya di istana, tidak dipandang sebagai aib oleh para sejarawan. Kecerdasan dan pragmatismenya telah memakmurkan rakyat, membuat orang makin respek kepadanya. Lagi pula, biarpun Liu Bang sering mengejek para sarjana istana yang hanya pandai berteori, namun nyatanya ia tetap mempekerjakan para cendekiawan tersebut dan meminta nasihat mereka. Para sejarawan mencatat era dinasti Han merupakan masa yang membuat Tiongkok menikmati stabilitas dan kemakmuran yang membangun martabat dan harga diri mereka. Era inilah yang membuat bangsa Tiongkok bangga menyebut diri sebagai putra-putri Han, bahkan hingga hari ini. Tiongkok di era dinasti Han semakin cemerlang ketika Liu Heng naik tahta. Raja yang lebih dikenal sebagai Kaisar Han Wenti ini memerintah 3 generasi sesudah Liu Bang, dan di masanya kejayaan ekonomi semakin cemerlang, perdagangan pesat berkembang, lumbung-lumbung kerajaan selalu penuh. Untuk melonggarkan kesesakan warisan dinasti Qin, pajak bagi para pedagang dikurangi cukup banyak. Kaisar Han Wenti mengukuhkan Konfusianisme sebagai dasar negara dan falsafah pemerintahan.
Ia memberlakukan sistem rekrutmen pegawai kerajaan berdasarkan ujian negara yang ketat dan berjenjang dari daerah hingga ke pusat. Sebuah sistem seleksi pejabat yang bertahan hingga 2000 tahun kemudian. Sebagian besar materi ujian adalah pengetahuan tentang ajaran Konfusius. Untuk mendukung hal ini, kerajaan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Konfusianisme serta merekrut para cendekiawan menjadi tenaga pengajarnya. Salah satu caranya mencari orang-orang terbaik untuk bekerja di kantor kerajaan. Kaisar Han Wenti membuat pengumuman sampai sekarang masih termasyhur yang berbunyi sebagai berikut. Pahlawan dicari, sebuah proklamasi. Pekerjaan yang luar biasa menuntut pria luar biasa. Seekor kuda pacuan dapat menjadi hewan paling berharga. Manusia yang dibenci oleh dunia dapat mencapai hal-hal istimewa. Sebagaimana dengan kuda pacuan, demikian halnya dengan manusia yang penuh semangat. Masalahnya hanya pada soal pelatihan. Karena itu kami memerintahkan seluruh pejabat daerah untuk mencari pria berbakat cemerlang untuk menjadi jenderal kita, menjadi menteri kita, dan menjadi utusan kita ke negara-negara yang jauh. Popularitas dinasti Han dalam sejarah Tiongkok antara lain juga karena beberapa penemuan penting di era ini. Salah satunya kertas oleh seorang yang bernama Cai Lun. Kertas yang terbuat dari bubur bambu itu mengubah total cara penulisan buku dan dokumen-dokumen kerajaan, serta mendorong kemajuan dalam dunia tulis-menulis. Sebelumnya buku tulis di atas lempengan bambu yang dikaitkan satu sama lain dengan tali. Di masa dinasti Han juga dirintis jalur sutra yang membuka hubungan antara Tiongkok dan dunia barat. Ini terjadi pada masa Kaisar Han Wuti yang mengirim Zhang Qian melakukan ekspedisi guna menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Ekspedisi ini pada awalnya dimaksudkan untuk membangun aliansi dengan bangsa-bangsa barat dalam menghadapi serangan bangsa barbar, khususnya Xiongnu. Meskipun Zhang Qian gagal dalam tugas utamanya, tetapi ia telah berekspedisi selama 12 tahun hingga mencapai Baktria dan Fergana, dan kembali dengan berbagai informasi berharga mengenai negeri-negeri di Asia Tengah, Persia, Arabia, dan Romawi, yang menjadi tujuan akhir perdagangan produk-produk Tiongkok. Demikian panjangnya ekspedisi itu terlihat dari catatan sejarah, disebutkan pada tahun 104, 102, dan 42 sebelum Masehi. Prajurit Tiongkok melintasi pegunungan Pamir, mencapai Fergana, serta bekas kerajaan Makedonia, Sogdiana, dan mengalahkan pasukan Xiongnu serta Romawi. Setelah melintasi gurun dan beberapa gunung tinggi, pasukan Han Wuti telah mencapai tempat-tempat sejauh 3.000 km dari ibu kota mereka. Prestasi ini melampaui jarak terjauh yang pernah ditempuh pasukan Romawi di masa jayanya. Ekspedisi ini membuka jalur perdagangan antara timur dan barat sehingga jalan raya sepanjang jalur sutra menjadi ramai. Ibu kota dinasti Han pun dipenuhi oleh para saudagar barat beserta barang-barang dagangan mereka. Produk utama Tiongkok sendiri, kain sutra, porselin, dan batu mulia, menjadi mata dagangan mahal yang diperjualbelikan di negeri-negeri sepanjang jalur sutra itu hingga ke Roma. Prestasi lain adalah penemuan seismograf oleh Zhang Heng yang dapat menghitung kekuatan gempa beserta arah kedatangannya. Zhang Heng juga menemukan pompa hidrolik dan menyusun katalog 2.500-an bintang dengan lebih dari 100 konstelasi. Di lapangan sastra, dinasti Han memunculkan Sima Qian yang menulis kitab Shiji, karya sejarah lengkap Tiongkok pertama yang masih tetap diacu hingga kini. Kitab Shiji berisi lebih dari 5.000 kata, kira-kira 20 buku dengan tebal 400 halaman, mencakup sejarah Tiongkok selama 2.000 tahun, mulai dari Kaisar Kuning yang dipercaya sebagai leluhur bangsa Tiongkok hingga zaman Sima Qian. Era dinasti Han tercatat merupakan salah satu masa keemasan peradaban Tiongkok selain dinasti Tang, Song, dan Ming. Pada bagian akhir dinasti Han, Tiongkok dipimpin oleh kaisar-kaisar lemah yang memerintah dengan singkat. Kekuasaan jatuh kepada keluarga ratu, para selir, dan kasim. Pemberontakan di daerah-daerah pecah yang terbesar disebut pemberontakan Sorban Kuning.
yang dipimpin oleh 3 bersaudara Chang. Dinasti Han benar-benar dilemahkan oleh pemberontakan ini. Akhirnya suku Chao berhasil merebut kekuasaan dari tangan dinasti Han dan mendirikan kerajaan Wei. Ketika itu Cao Pi mengkudeta Kaisar ke-28 Han Xianti. Kudeta ini membuat Liu Bei, seorang kerabat istana, merasa perlu meneruskan keberlangsungan dinasti Han, lalu mengangkat diri sebagai kaisar di wilayah Shu. Sementara itu Sun Quan, seorang jenderal, juga mengangkat diri sebagai kaisar dengan gelar Wu Ti. Kerajaannya dinamakan Wu. Dengan demikian dinasti Han terpecah menjadi 3 negara. Itu sebabnya zaman sesudah dinasti Han disebut zaman 3 negara, Samko atau Sankuo, era yang penuh dengan peperangan untuk merebut hegemoni. Tetapi sayang, tidak satu pun dari ketiga negara ini yang berhasil mempersatukan kembali Tiongkok.